Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Afrohah dari Lembaga Dakwah PWNU Jawa Tengah. Tema pada hari ini adalah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibaratkan kita lagi dalam perjalanan jauh, kita membutuhkan peta atau kalau dalam bahasa sekarang adalah Google Map. Jika kita menggunakan Google Map atau peta, kita akan mendapatkan petunjuk yang mana dengan petunjuk ini akan membantu kita menunjukkan arah agar kita tidak tersesat dan bisa sampai ke tempat tujuan. Begitu pula dalam kehidupan kita di dunia ini, kita lagi dalam perjalanan menuju ke alam akhirat, yang mana dalam kehidupan ini kita membutuhkan petunjuk atau pedoman hidup. Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kita, menunjukkan kita, mengarahkan kita agar kita selamat hidup di dunia ini, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an adalah merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang mana Al-Qur'an ini berfungsi sebagai petunjuk atau kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai hudan. Kata hudan disebutkan sebanyak 307 kali beserta derivasinya. Ada kalanya lafadz hudan disebut dengan menggunakan fi'il madhi, ada kalanya disebutkan dengan fi'il mudhari', dan ada kalanya disebutkan dengan fi'il amar, isim fa'il dan lain sebagainya. Namun lafadz hudan disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an sebanyak 35 kali. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan bahwasanya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya dzalikal kitabu, itulah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk atau pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa secara spesifik. Namun di dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan bahwasanya selain Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin, Al-Qur'an juga hudan linnas, yakni disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan beberapa penjelasan, minal huda, baik dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil.
Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran selain sebagai hudan lil muttaqin, Al-Quran juga sebagai hudan linnas, yang mana Al-Quran ini tidak hanya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa saja, tetapi Al-Quran memberikan petunjuk secara universal kepada manusia pada umumnya. Selain dalam surat Al-Baqarah ayat 85, Allah juga menyebutkan 2 kali lafadz hudan linnas, yakni dalam surat Ali Imran ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran yang berbunyi min qablu hudal linnas, yang mana Al-Quran juga disebutkan sebagai hudal linnas. Oleh karena itu jelas bahwasanya Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia. Oleh karena itu bagi siapapun, baik dia sudah beriman maupun yang belum beriman, jika ingin mendapatkan pedoman hidup, sudah selayaknya membaca Al-Quran agar kita hidup di dunia ini bisa mendapatkan petunjuk agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia, sehingga kita bisa selamat di dunia sampai ke akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di program Mutiara Iman bersama saya Afroha dari Lembaga Dakwah PWNU Jawa Tengah. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya adalah bagaimana kita agar bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Setidaknya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Aktivitas membaca Al-Quran adalah aktivitas yang pertama agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena dengan membaca Al-Quran, kita semuanya bisa mulai mengenal, bisa mulai mencintai, dan bisa memahami, serta kemudian kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di dalam nas baik Al-Quran maupun hadis banyak ditemukan perintah dan keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk membaca Al-Quran. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Untuk apa? Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti, pasti akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, menjadi penolong, li ashabi, bagi siapapun yang dekat dengan Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran. Uniknya lagi, Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawati, yang bernilai ibadah dengan membacanya. Kita diberikan informasi oleh Nabi Muhammad SAW
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi, memberikan kabar bahagia, barang siapa yang membaca Al-Quran akan diberikan banyak pahala dan kebaikan di dalamnya. Salah satunya adalah dalam sabda Rasulullah yang intinya adalah barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dan dia berdiri, dia akan mendapatkan pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dan dalam keadaan duduk, maka dia akan mendapatkan 50 kebaikan. Dan yang terakhir, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Itulah keutamaan membaca Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Amal ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Bisa dibayangkan dengan kabar bahagia yang diberikan oleh Rasulullah ketika kita istiqomah membaca Al-Quran. Ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang, berapa pahala yang akan kita peroleh, berapa kebaikan yang akan kita peroleh, yang tentunya dengan kita membaca Al-Quran kita akan mencintainya, kita akan memahaminya, dan kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun cara yang kedua adalah dengan mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran serta mentadaburinya. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Itqan fi Ulumil Quran, atau dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran, menjelaskan bahwasanya apabila kita membaca Al-Quran, hendaknya membacanya dengan bitadabbur, dengan mengingat-ingat atau meresapi maknanya. Dan selain itu juga bitafahum, dengan memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan bisa kita jadikan pedoman hidup kalau kita tidak bisa memahaminya, kalau kita tidak bisa mentadaburinya, memikirkannya, serta memahaminya. Maka cara yang kedua ini adalah cara efektif agar kita benar-benar mengenal, mengetahui, dan memahami isi kandungan Al-Quran. Yang mana zaman sekarang ini tidak banyak orang Islam yang mau mempelajari Al-Quran sampai tingkat memahami Al-Quran. Mungkin di antara kita banyak yang semangat mempelajari Al-Quran hanya sebatas membacanya atau bacaannya saja, atau mungkin dari menghafalkan Al-Quran saja, tetapi tidak banyak orang yang mau mempelajari Al-Quran sampai tingkat pemahaman. Padahal Al-Quran adalah pedoman hidup. Ketika seseorang hanya membaca Al-Quran saja, dengan lafaz saja, tanpa mau memahaminya, maka Al-Quran tidak akan bisa dipahami dan kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini, saya mengajak saudara Kompas TV untuk semangat mendalami Al-Quran, untuk semangat memahami Al-Quran, dan kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena itu adalah memang fungsi Al-Quran sebagai hudal linnas dan hudal lil muttaqin. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara yang pertama tadi adalah membaca Al-Quran dengan lafadznya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran bitadabbur wat tafahum, dengan membaca Al-Quran dengan
memikirkan maknanya dan memahami maknanya. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Afroha setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama saya Afroha dari Lembaga Dakwah PWNU Jawa Tengah. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun cara yang ketiga adalah agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah tentunya dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya, yang mana Al-Quran bisa dijadikan pedoman apabila diamalkan. Pedoman tidak akan ada gunanya bila hanya sekedar dibaca saja tanpa diamalkan. Oleh karena itu, cara yang ketiga tiada lain dengan kita membaca Al-Quran, tidak ada lain adalah tujuannya adalah agar Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup kita. Tentunya dalam mengamalkan Al-Quran, kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam suatu ketika, su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah pernah ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Siti Aisyah menjawab bahwasanya kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Ketika Al-Qur'an memerintahkan kita, memerintahkan umat Islam untuk amanah, yang disebutkan dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Rasulullah mengamalkannya, mempraktekkannya, baik ketika Rasulullah menjadi pemimpin maupun ketika Rasulullah menjadi pembina, pendidik. Rasulullah melaksanakan amanahnya dengan sebaik mungkin, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan ketika Al-Quran memerintahkan tentang kejujuran, maka Rasulullah juga juaranya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Perintah tentang kejujuran, Rasulullah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Rasulullah berdagang, Rasulullah tidak pernah bercurang atau Rasulullah tidak pernah melakukan kebohongan di dalam berdagangnya. Dan ketika Al-Quran memerintahkan umat Islam agar berlaku sabar, menerima kehidupan ini dengan kesabaran, sesuai dengan Al-Quran bahwasanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, kepada umat Islam untuk bersabar. Maka Rasulullah memberikan tauladan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling sabar, memberikan contoh kesabaran dalam menghadapi cobaan kehidupannya. Oleh karena itu,
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya kita mencontoh Rasulullah, yakni menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, maka kita harus mengamalkannya, melaksanakannya, dan apapun yang dilarang oleh Al-Qur'an, maka kita harus menjauhinya. Karena ketika kita mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an, pasti hidup kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah Al-Qur'an sebagai hudan linnas dan hudan lil muttaqin, yang mana ini adalah tujuan utama Al-Qur'an diturunkan. Ketika kita sebagai umat Islam yang sudah diberikan pedoman hidup yang berupa Al-Qur'an, namun kita mengabaikannya, bagaimana kita akan menghadapi hidup ini? Kehidupan kita ini akan sengsara dan bahkan kita akan terjerumus kepada neraka yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah bahwasanya Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup manusia, yang mana apabila kita ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, ada 3 cara. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, yang kedua adalah mentadabburi Al-Qur'an dan memahaminya, dan yang ketiga adalah dengan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cukup sekian, saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semuanya. Saya undur diri, bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.